Anda masih bersama Special Report menuju Indonesia Baru, program khusus pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya, dan pemirsa masih bersama saya Doni Dekese dan juga Fitri Megantara. Pemirsa, sebelum dilantik sebagai Presiden, Joko Widodo memberikan waktu spesial kepada Berita Satu News Channel untuk melakukan wawancara bersama istri dan anaknya Kaisang tentang berbagai hal. Ya, kami mengajak Anda untuk menyimak wawancara lengkapnya bersama rekan Rike Amru. Pak Jokowi, sekarang sudah boleh saya panggil Pak Presiden? Ya, dipanggil saja Jokowi. Pak Jokowi. Ini Ibu Iriana kelihatannya Pak Jokowi tidak mau berubah dari nama panggilan sehari-hari seperti selama ini ya Bu ya. Tapi saya lebih senang Ana. Ibu Ana ya. Kalau Mas Kaisang pasti Mas Kaisang ya. Ini tumben nih Mas Kaisang bisa mau mendampingi Bapak dan Ibu untuk wawancara. Biasanya selalu di belakang layar ya Bu. Kebetulan baru pulang aja dari Singapura. Baru pulang dari Singapura. Jadi Pak Jokowi banyak sekali pasti yang ingin ditanyakan terhadap Pak Jokowi, Ibu Iriana juga dan Mas Kaisang di sini gitu. Nah, ini terkait dengan peristiwa kemarin Pak, hari Jumat, pertemuan Bapak dengan Pak Prabowo. Itu dikatakan sesuatu yang luar biasa bisa mengadakan pertemuan itu. Kok bisa sih Pak? Akhirnya ketemu dengan Pak Prabowo setelah sekian lama. Iya kan semuanya kita sebelumnya juga sudah bertemu dengan Ketua DPD, dengan Ketua MPR, dengan Ketua DPR. Kemudian dengan Pak Abu Rizal Bakri juga sudah. Dan memang sudah agak lama kita ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Dan yang kemarin memang sangat istimewa karena pada saat kita bertemu, pada saat itu juga Pak Prabowo ulang tahun. Jadi momentumnya pas mengucapkan selamat ulang tahun dan bertemu, kita berbicara masalah kebangsaan, masalah negara, masalah rakyat, ya, momentumnya pas. Kelihatan di media-media Pak, di televisi itu pertemuannya penuh tawa, penuh canda begitu. Memang sudah tidak ada lagi aura kompetisi Pak Jokowi. Kita sudah lama, mungkin sama-sama kangen gitu. Saya sudah kangen ketemu Pak Prabowo mungkin juga udah kangen ketemu saya. Ketemu ya pasti senang semuanya. Ajang kangen-kangenan kemarin ya Pak ya. Beliau kan sahabat baik saya. Kita itu bersahabat baik kok. Pak, dalam pertemuan tertutup sekitar 20 menit, hal penting apa sih Pak yang disampaikan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi? Pak Prabowo menyampaikan untuk tetap berpegang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya sampaikan, sama Pak, 100% sama. Artinya sudah nggak ada masalah, clear semuanya. Ya. Sebelum saya meneruskan ke Pak Jokowi, ini saya mau bertanya ke Ibu Iriana ini. Ibu Iriana, setelah menjadi ibu negara, kira-kira apa sih yang ingin Ibu lakukan? Ya nanti lihat aja nanti, mungkin ya seperti Pak Joko belusukan. Ikut belusukan. Ke kampung. Tapi yang pasti akan mensupport penuh Bapak begitu ya Bu ya? Pasti. Akan ikut aktif juga nggak Bu dalam kegiatan-kegiatan sosial misalnya? Ya pasti nanti. Yang Ibu Iriana minati apa Bu? Ya semua kegiatan pasti support semua. Nah ini kalau Mas Kaisang nih yang baru datang dari Singapura karena sekolah di sana Mas ya. Nah melihat keriuh rendahan tahun politik di tahun ini tuh apa sih yang Mas Kaisang rasakan? Bagaimana kemudian Bapak setiap hari melalui proses mulai dari Pilpres sampai sekarang sudah dilantik? Di Singapura belajar gimana? Dulu tapi waktu libur juga ikut kampanye bapaknya hampir berapa? 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan. Jadi ikut melihat langsung bagaimana proses politik di sini. Ya ikut apa itu bagi-bagi kaos itu. Ikut jadi relawan. Mas Kaisang, berita tentang Bapak di Singapura bagaimana sih?
Kayaknya lebih sering melihat berita-berita dari dalam negeri ya melalui internet. Ya, terkadang ya. Urusan belajar, masih lebih konsentrasi di belajar, saya kira. Nah ini kayaknya permintaan Bapak dan Ibu ya, udah lebih fokus belajar daripada ngurusin politik. Dari dulu emang waktu mau ke Singapura juga udah pasti fokusnya untuk belajar, bukan untuk yang lain. Ya, Pak Jokowi, nah setelah dilantik ini kan pertanyaan orang selanjutnya Pak mengenai kabinet. Nah, akankah ada surprise Pak dalam susunan kabinet nanti? Ya besok ditunggulah, sabar dikit kenapa sih? Nanti kalau sudah diumumkan kan tahu semuanya. Siapa yang duduk di pos menteri ini, siapa kan nanti juga semuanya tahu. Ya, surprise yang ditunggu itu adalah apakah orang-orang yang duduk di masing-masing pos itu adalah orang yang betul-betul kompeten di bidangnya, Pak? Ya, kita ingin menteri yang duduk di pos kementerian nanti memang orang-orang yang pertama punya integritas, yang kedua mampu mengelola, mampu memanage kementeriannya, artinya punya kemampuan manajerial yang baik. Dan yang ketiga memang harus mau bekerja, karena nanti ini pekerjaan kita ini banyak sekali dan menurut saya selalu sampaikan agar 70%, 80% itu menguasai lapangan, ngerti masalah lapangan, tahu persoalan lapangan, tahu problem-problem lapangan, terutama yang ada di masyarakat, sehingga nanti desain policy, desain kebijakan selalu berorientasi ke sana. Pak, tapi proses rekrutmen yang dilakukan Bapak kan tertutup, berbeda dengan Presiden SBY sebelumnya yang melakukan proses lebih terbuka. Kenapa sih Pak dilakukan tertutup? Ya kita tidak mau nanti orang sudah nyoroti seseorang jadi menteri tahu-tahu nggak jadi, gitu kan juga sebuah malu yang kalau nggak terpilih atau ada kejadian atau sudah terpilih nggak jadi, gitu kan juga saya kira bukan tertutup kita ini prosesnya. Kita ada proses rekam jejak, surveillance ke rumah, ke tetangga, kita ajak semuanya. Kemudian kita juga jalani ke KPK, ke PPATK, meskipun nanti keputusan tetap itu merupakan hak prerogatif presiden, tetapi sekali lagi proses-proses manajemen itu kita lalui semuanya. Kalau terbuka kan juga nggak mungkin hanya terbuka apa sih Pak? Kata yang dimaksud terbuka itu seperti apa gitu? Artinya proses pemanggilannya diliput oleh media, siapa saja yang datang. Ini kan bukan Indonesian Idol.